Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu kita akan ngebikin data laporan inventaris barang. Kemudian laporan mutasi barang, lalu ada laporan pemusnahan barang, lalu ada perawatan barang, laporan penyusutan aset, ada laporan audit inventaris, ada laporan barang rusak dan juga ada laporan kebutuhan barang tambah seperti itu ya. Untuk database itu kemarin itu ya kita udah gunain database yang ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini itu udah ada beberapa data. Oke, datanya itu ada audit inventaris, barang, barang keluar, barang masuk, barang rusak, kategori, kebutuhan barang, log aktivitas, merek, mutasi barang, pemusnahan barang, penyusutan aset, perawatan barang, dan user. Jadi untuk database itu ya kemarin itu sebenarnya database yang dibikin itu nggak kompatibel ya dengan websitenya karena memang udah ada perubahan database sedangkan di website itu dia belum adaptif ya ke database terbaru seperti itu. Ya untuk awalnya itu saya pikir requestnya ini hanya ngebikin data laporannya aja karena memang di requestnya itu disebutkan data laporan. Kemarin juga saya kurang cek ya, saya pikir untuk SQL-nya itu udah ada, kita kita gunakan SQL yang ada di zip-nya itu. Tapi ternyata kita gunain requestnya kita gunain SQL yang dikirim. Ya kita akan coba masuk dulu. Kita akan coba ke root. Oke, pertama itu mungkin saya akan tunjukin dulu dashboardnya ya. Jadi untuk dashboard udah kita bikin seperti ini. Jadi sebelumnya itu untuk dashboard itu hanya dua tabel ya yang dimunculin, yaitu tabel data barang masuk dan juga data barang keluar seperti itu. Tapi sekarang kita udah tambahkan beberapa hal ya. Yang pertama itu ada section info box di mana kita bisa melihat berapa total data yang udah kita uh, simpan. Kemudian di sini ada aktivitas barang masuk dan juga barang keluar. Kita udah tambahkan chartnya. Jadi kita gunakan bar chart di sini. Kita bisa lihat di sini untuk yang barang masuk itu ini dalam hitungan 7 hari terakhir ya. Range waktu 7 hari terakhir. Di sini itu ada barang masuk dan ada juga barang keluar. Jadi untuk barang masuk itu kita gunakan color yang green. Kalau untuk yang barang keluar itu ya kita gunain warna apa ini ya, warna inilah ya, ya hijau yang ini dan juga yang ini. Jadi di sini juga udah ada labelnya seperti itu. Jadi ini untuk dashboardnya. Oke, kita akan masuk ke data transaksi aja kali ya. Untuk data master itu tetap. Jadi di sini kita bisa memanage data merek, data kategori tetap seperti semula. Data data pengguna. Beberapa tambahan udah saya tambahkan selain di beranda itu juga ada di menu transaksi. Jadi kita bisa lihat di sini untuk di menu transaksi itu udah ada beberapa menu tambahan. Di sini ada audit inventaris, lalu ada barang rusak, kebutuhan barang, log aktivitas, mutasi barang, pemusnahan barang, penyusutan aset dan juga ada perawatan barang. Lalu kalau untuk di menu laporan itu udah beberapa data. Yang pertama itu kita mulai dari barang rusak, kebutuhan barang, log aktivitas, laporan mutasi barang, pemusnahan barang, penyusutan aset dan juga perawatan barang dan juga ada laporan audit inventaris. Oke, kita akan mulai dulu ke transaksi ya. Pertama itu mungkin di audit inventaris. Nah, untuk manajemen crude ini saya ikutin database-nya ya, database structure yang udah dibikin sebelumnya. Jadi data-data yang saya tampilkan atau saya gunakan dalam crude-nya ini itu berdasarkan data structure yang ada di database. Oke, kita bisa lihat untuk data tabelnya seperti ini. Jadi di sini ada tanggal audit, auditornya siapa, kemudian ada catatan dan juga ada button action. Oke, kita akan coba tambahkan data audit inventaris. Nah, di sini untuk kita gunakan pop-up ya seperti website sebelumnya. Sini kita masukkan tanggal audit, kemudian siapa auditor, kemudian catatan. Oke, kita akan coba tambahkan data di sini. Oke, data berhasil kita tambahkan. Kemudian kita bisa lihat di sini itu ada button, ada column section di mana kita bisa mengedit datanya.
Oke, kita juga bisa menghapus datanya ya, data nanti kita akan hapus, tapi kita akan cetak dulu. Jadi kita akan cetak di sini. Nah ini ya menu cetak laporan auditnya seperti ini. Oke, kita bisa hapus datanya. Nah datanya udah berhasil kita hapus seperti itu. Oke, itu untuk audit inventaris. Kemudian kita akan masuk ke untuk barang masuk dan barang keluar, itu sama aja. Barang rusak ya, kita akan ke barang rusak, kita akan tambahkan data, kita pilih barang, lalu kita kondisi sebelumnya, kemudian untuk keterangannya itu oke, mungkin seperti ini kita akan tambahkan. Nah di sini kita sudah menambahkan data baru. Di sini kita bisa edit data, kita juga bisa ya kita cetak datanya. Nah di sini itu untuk data laporan barang rusak seperti itu. Kita juga bisa hapus datanya. Untuk kebutuhan barang seperti ini. Jadi untuk tabelnya ada tanggal pengajuan, nama barang, kategori, jumlah, keterangan statusnya apa, kemudian ada petugasnya siapa. Ya lagi-lagi itu saya bikin menggunakan ini ya, struktur database yang udah diberikan seperti itu. Jadi kalau kita coba tambah data seperti ini, jadi ini untuk menu pop-upnya, di sini kita masukin nama barangnya apa, kategorinya apa, jumlahnya berapa, kemudian statusnya. Kita bisa pilih menunggu disetujui atau ditolak, kemudian petugasnya siapa, kita masukin keterangan. Oke, di sini datanya udah berhasil kita tambahkan di sini. Kita bisa edit datanya, kita juga bisa hapus data. Lalu untuk menu cetaknya udah berhasil ini ya. Lalu untuk log aktivitas, nah kalau untuk log aktivitas ini itu setiap aktivitas yang dilakukan sama si user ya. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada tanggal waktunya. Jadi kita bisa lihat detail kapan proses atau aktivitas ini dilakukan. Misal tanggal 3 bulan 7 tepatnya itu jam 1.53. Lalu untuk namanya siapa, administrator, username-nya apa, kemudian role-nya apa, lalu di sini ada keterangan aktivitasnya apa. Jadi di sini menambahkan data kebutuhan barang seperti itu. Jadi kita bisa lihat tadi saat kita menghapus data audit ya, kita bisa lihat di sini kita menambahkan data audit, mengedit, lalu kita menghapus seperti itu. Jadi untuk aktivitas ini kita bikin dia itu tidak ada column action, di mana data aktivitas ini tidak bisa ini ya, tidak bisa diedit ataupun dihapus seperti itu. Karena memang fungsi utamanya itu ya untuk ini ya, untuk memantau aktivitas. Jadi kalau datanya itu bisa di edit atau dihapus, itu nanti saya rasa untuk kegunaannya kurang efektif seperti itu. Oke, itu untuk data log. Jadi kita juga bisa ini ya, kita bisa ekspor datanya tadi. Kita bisa lihat datanya udah berhasil ke ekspor. Kemudian kita masuk ke mutasi barang. Nah untuk mutasi barang itu tabelnya seperti ini. Jadi ada tanggal mutasi, nama barang, mereknya apa, lokasi, ada keterangan, dan juga ada column action. Kita coba tambah data mutasi baru, kita pilih data barangnya apa, lokasi barunya apa, kemudian kita kasih keterangan. Ya. Oke, seperti ini kita coba tambahkan data. Seperti yang kita lihat di sini untuk datanya udah berhasil kita tambahkan. Kita juga bisa mengedit data di sini. Misal seperti ini. Update. Nah, datanya udah berhasil ke update. Kita juga bisa hapus data ya di sini. Oke. Kita hapus data, kita cetak data juga udah berhasil. Jadi untuk laporan mutasi udah berhasil kita bikin. Kemudian ada pemusnahan barang di sini. Kita coba untuk tabelnya itu tanggal pemusnahan, nama barang, merek, alasannya. Kita coba tambahkan data. Kita pilih barangnya, kemudian alasannya itu oke, kita coba tambahkan data. Datanya udah berhasil kita tambahkan, kita bisa edit dan hapus. Lalu kita ke menu cetak. Menu cetaknya juga udah berhasil dibuat. Kemudian ada penyusutan aset. Untuk penyusutan aset itu ada tanggal penyusutan, nama barang, merek, nilai awalnya berapa, nilai akhir, dan juga ada metodenya. Kita coba pilih barang, kita tambahkan nilai awal, kita tambahkan nilai akhir. Oke, kita tambahkan nilai akhir dan metodenya apa, kita coba tambahkan data.
datanya udah berhasil bertambah, kita bisa edit dan hapus seperti ini. Kita coba hapus. Nah, datanya udah berhasil kehapus. Kita juga bisa cetak data. Terakhir itu di perawatan barang ya. Sini ada tanggal perawatan, nama barang, merek, jenis perawatan, biaya, dan juga keterangan. Saya bisa tambahkan data barang baru, jenis perawatannya apa. Oke. Kita coba tambahkan data udah berhasil kita tambahkan seperti ini. Kita bisa cetak data, kita bisa edit. Oke, data udah berhasil diedit, kita juga bisa hapus data ya. Oke, seperti itu. Dan untuk aktivitas-aktivitas tadi itu semuanya udah kerekam ya di log aktivitas seperti ini. Jadi kita bisa lihat aktivitas admin terbaru yaitu menghapus data perawatan barang seperti itu. Lalu ke bagian laporan, kita bisa mulai dari ini ya, dari barang rusak. Ini untuk laporan barang rusak. Kemudian untuk laporan kebutuhan barang seperti ini. Log aktivitas ini sama ya dengan yang ada di table, hanya saja ini shortcutnya seperti itu. Jadi untuk laporan itu ada cukup udah lengkap ya. Pertama itu ada barang rusak, kebutuhan barang, log aktivitas, mutasi barang, pemusnahan barang, aset barang, dan juga ada audit inventaris tadi seperti ini. Oke, kita coba lihat di data audit. Kita memang belum punya data, kita coba tambahkan data. Kita coba tambahkan data. Di sini datanya udah berhasil ditambahkan. Kita ke laporan. Kita bisa lihat di sini ada data auditnya ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk log aktivitas itu dia akan mencatat seluruh data aktivitas yang dilakukan oleh user ya. Kita catat tanggal dan waktu, nama, username, role, dan juga aktivitas. Untuk semua data transaksi itu udah dicatat. Data master juga saat kita menambahkan data merek itu juga sudah dicatat. Oke, kita akan coba tambahkan data merek, misal apa ya? Oke, kita coba tambahkan data. Data udah berhasil ditambahkan. Kita lihat di log aktivitas itu udah kerekam. Jadi admin menambahkan data merek seperti itu. Untuk dashboard ini dia udah ini ya, udah responsive mobile juga nih. Jadi kita bisa lihat. Oke, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, saya akan coba rangkum dulu. Pertama itu kita udah menambahkan data laporan inventaris barang. Kemudian ada laporan mutasi barang, lalu ada pemusnahan barang, ada perawatan barang, penyusutan aset, audit inventaris, ada barang rusak, dan ada laporan kebutuhan barang ya, seperti itu. Nah, untuk perlu diperhatikan ya, untuk data CRUD-nya ini atau manajemen CRUD itu saya bikin mengikuti struktur data yang udah diberikan sebelumnya. Seperti itu. Karena tidak ada instruksi juga untuk melakukan update, jadi saya pikir ya kita akan buat manajemen data CRUD-nya itu sesuai dengan struktur data yang udah diberikan. Ya, sekali lagi mungkin segini aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih.